Hari yang dahsyat yang boleh kami sambut dengan kebaikan Tuhan bagi hidup kami. Kami bawa hati kami Tuhan mengucap syukur. Dan kami mau bersekutu dengan saudara seiman di ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami bawa hati kami dengan penuh kerinduan kepadamu Tuhan. Segala yang bukan dari Tuhan kami tolak di dalam nama Yesus. Biar hanya kami yang bersuka cita menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami mau mulai ibadah kami pagi hari ini. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang berman di dalam hidup ini, oh, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembahkan ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Selalu ku tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembahkan ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus
tiada luput. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah akan mengaku, menyembah Yesus Tuhan Rajaku, menyembah Yesus Tuhan Rajaku, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku nyanyi Hosana bagi Raja, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Sekali lagi Kenisa, nyatakan pujian ini di hadapan Tuhan. Ku nyanyi Hosana, aku muliakan dan ku your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I have seen in the goodness of God. All my life you have been faithful. Oh yes you have. All my life you have been so, so good.
have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I have held, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I have held, I will sing of the goodness of God. The goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. My life laid down, I surrender now. I give you everything. Amen. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. My life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. You have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Segala langit dan bumi memuji Tuhan. Kita memberi tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, serta sujud di hadapannya. Segala yang bernafas memuji Tuhan. Amin. Nyatakan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, serta sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah.
Silakan duduk Bapak Ibu. Piye kabare iki? Kita tiba waktunya kita akan memberikan persembahan, kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. 2 minggu yang lalu saya sangat senang banget sama persembahannya Tanya Bapak Ibu. Dia bilang kalau kita kasih 10% buat Tuhan, secara ajaib Tuhan akan cukupkan yang 90. Dan setiap orang pasti pernah merasakan kekurangan siapapun itu. Dan sebagai orang percaya, ada Tuhan Yesus yang akan selalu mencukupkan. Aku setuju banget Bapak Ibu. Saya dan istri saya juga pernah ada di satu momen yang sangat berat, sangat sulit. Dan kalau saya bisa berdoa sama Tuhan, saya gak mau lagi ada di momen tersebut. Momen tersebut adalah pada saat istri saya memutuskan untuk resign dari pekerjaannya. Karena mau menjaga anak kami di rumah. Kondisinya pada saat itu, saya belum menjabat sebagai Direktur Bank Indonesia Bapak Ibu. Dan saya juga bukan salah satu lawyer dari Denton HPRP. Saya hanyalah karyawan biasa dengan gajinya yang gak seberapa. Gaji saya digabung sama gajinya Ruth, ngepas Bapak Ibu. Begitu gajinya Ruth gak ada, wah berat banget, boro-boro beli sepatu baru, baju baru gitu ya. Itu udah bukan keinginan tapi udah jadi impian buat kami. Kalau kami Gojek itu kami tunggu ada promo dulu. Kalau gak ada udah Indomie aja ada Beb. Atau gak kita nunggu mama saya kirim makanan. Dan yang paling saya ingat pada saat itu adalah pada saat kulkas udah habis nih bahan makanan, saya belum juga gajian. Duit udah gak ada Pak Nino. Terus biasa kami kasih uang buat mama mertua untuk karena dia yang biasa masalah dapur gitu ya. Hari itu saya nggak bisa kasih uang buat dia. Jadi saya mama mertua yang isi pakai uangnya dia untuk ke pasar. Saya nganterin dia ke pasar itu malunya Pak Nino minta ampun. Kalau saya bisa taruh ember di muka saya nih saya taruh gitu ya. Karena saya dulu pernah janji sama dia. Tante kalau saya nikah sama Ruth saya akan jaga anak tante. Kalau ada keturunan saya cukupkan kebutuhannya. Omong kosong Bapak Ibu. Begitu nikah, ora enek duitnya gitu ya kan. Nah pas pulang dari pasar ada tukang parkir betul ya, minimal 2.000. Saya pikir yang kali ini saya harus bayar. Pas saya buka dompet, ya ampun 2.000 aja gak ada Bapak Ibu. Saya buka dompet malah kupu-kupu yang keluar karena saking kosongnya dompet saya gitu ya. Saya cari saku kiri, saku kanan, saku belakang, depan belakang gak ada uang 2.000 dan mama saya, mertua saya bilang dari belakang, udah jalan aja Mario. Tadi mama udah bayarin tukang parkirnya. Astaga Tuhanku malunya Bapak Ibu. Dan puji Tuhan 2023 Tuhan banyak buka jalan buat saya dan keluarga saya. Jadi istri saya juga sudah kembali bekerja. Jadi keadaan sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Tapi saya baru ingat Bapak Ibu, kami baru sadar loh. Kalau selama kami susah kemarin, saya merasa kayak, aduh Tuhan kok kayaknya susah banget ya. Kok Tuhan kayaknya jauh banget ya. Saya baru sadar loh, kalau ternyata selama kami susah, gak ada satupun barang-barang di rumah kami yang rusak loh Bapak Ibu. Dan gak ada satupun keluarga kami yang masuk rumah sakit. Gimana saya mau bayar rumah sakitnya? 2.000 aja gak ada. Ya kan? Tapi itu semua gak terjadi. Dan saya sadari Bapak Ibu, begitu kami 2023 kami punya sedikit uang, semua barang di rumah kami rusak secara bertubi-tubi. Dalam 2 minggu berturut-turut Pak Nino rusak semua. Pompa air mati, ya kan, AC di bawah panas. AC di kamar kami bocor Bapak Ibu, bukan setetes 2 tetes, guyur. Kalau kami tidur harus taruh ember-ember biar kami itu nggak basah kalau pagi-pagi. Terus kalau tidur kami harus dengar suara air. Bapak Ibu pernah ke rumah Pak Nino ya? Kalau kita duduk di meja makannya itu kan kita bisa dengar ada suara kolam renang yang gemericik air gitu ya. Nah hari itu rumah saya 11-12 dengan Patra Kuningan Bapak Ibu. Ada juga suara airnya tapi bukan dari kolam renang, kami dari bocoran AC Bapak Ibu. Dan mau berangkat ke kantor, rice cooker mau dipencet nggak bisa Bapak Ibu, cookingnya istri saya marah di situ. Ya ampun, ini masalah nggak habis-habis biasa ibu-ibu ya. Dan untuk menutup kebahagiaan kami Bapak Ibu, mbak kami juga memutuskan untuk meninggalkan kami. Mungkin para ibu-ibu yang paham ya kalau soal mbak pergi itu untuk mendatangkan kembali itu ongkosnya jauh lebih banyak dibandingkan kita bayar gajinya, betul ya. Ada drama cari pembantu namanya. Itu kacau balau, bayar maklar 1, maklar 2 datang berkali-kali bawa dari kampung keluar baru sejam 2 jam pulang Bapak Ibu. Saya mungkin nggak heran kenapa Jakarta padat karena saya juga bawa banyak orang dari kampung nggak masuk lagi gitu. Saya jadi kayak human trafficking juga nih gue nih. Tapi saya bersyukur Bapak Ibu, nggak ada satupun masalah yang tadi saya sebut terjadi pada saat saya susah. Saya baru sadar kalau ternyata walaupun saya merasa kayak Tuhan jauh,
Tapi ternyata Tuhan pelihara saya dengan cara yang saya nggak sadari Bapak Ibu. Jadi saya nggak tahu Bapak Ibu hari ini datang ke gereja mungkin ada dengan beban pikiran, beban masalah keuangan, masalah keluarga, saya nggak tahu Bapak Ibu. Tapi pengalaman saya kalau Tuhan Bapak Ibu sama dengan Tuhan saya, kebetulan nama Tuhan saya Tuhan Yesus. Benar dia bilang di Ibrani 13 ayat 5, kalau aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Salah satu janji Tuhan yang sangat sempurna dan sepaket. Bayangin kalau Tuhan cuma satu Bapak Ibu. Mario, Pak Adesor, Tuhan ini gak pernah ninggalin aku loh. Gak pernah dia, tapi suka ngebiarin Bapak Ibu. Bete juga punya Tuhan kayak gitu ya. Atau dia gak pernah ngebiarin sih, suka nolong, tapi kadang-kadang dia pergi gitu ya. Tapi Tuhan janjinya, saya gak akan pernah ninggalin dan saya gak pernah ngebiarin kamu. Bapak Ibu percaya gak kalau saya lagi diet hari ini? Saya juga gak percaya. Saya diet dari Senin sampai Jumat aku diet Bapak Ibu. Tapi Sabtu sampai Minggu saya ada cheating day-nya. Jadi Bapak Ibu kalau mau ajak saya ke Lapo bisa itu di Sabtu Minggu. Nah kalau sekarang saya cheating day-nya dari Senin sampai Minggu Bapak Ibu. Nah kalau buat Tuhan di ayat ini dia tidak pernah punya cheating day untuk memelihara kita. Karena di sebelum kata membiarkan dan meninggalkan ada kata aku sekali-kali tidak akan pernah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir apapun permasalahan Bapak Ibu. Yuk mari jadikan persembahan sebagai bentuk ucapan syukur buat Tuhan. Dan salah satu sarana untuk kita percaya. Karena saya orang accounting Bapak Ibu. Saya udah coba-coba hitung. Hitungan di Alkitab gak ada yang beres semua Bapak Ibu. Gak ada sejarahnya. Orang yang menghemat secara luar biasa akan tetap kekurangan. Tapi ada orang yang menyebar harta akan bertambah kaya. Itu gak masuk akal Bapak Ibu. Jadi tugas kita bukan menghitung cukup atau enggak bulan ini. Tugas kita memberi. Percaya sama Tuhan kalau pasti dicukupkan. Yuk mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan Yesus surga, Tuhan terima kasih kalau hari ini kau sudah sampaikan kami di GBK ini untuk memuji dan permuliakan Tuhan. Kami bukan apa-apa Tuhan, kami bukan siapa-siapa. Kami bisa jadi somebody itu karena ada Tuhan Yesus yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih buat semua kebaikan Tuhan, kasih sayang Tuhan. Buat semua keluarga, mungkin kami gak sadari kebaikan Tuhan, tapi kami tahu kalau kami masih ada sebagaimana kami ada sekarang, itu pasti ada campur tangannya Tuhan. Dan sekarang kami mau memberikan persembahan, berkati ya Tuhan supaya persembahan kami akan menjadi berkat buat banyak orang yang membutuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi Bapak Ibu. Generations falling down and worship to sing the song of ages to the Lamb, and all who've gone before us and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven, and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. Oh, sing forever. Just rise.
is the greatest. Your name above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. We will lift our sing, holy, to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. You will always be holy, holy forever. You will always be holy, holy forever. Holy, are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy, yes you are. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Oh, you are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Oh, you are holy, are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Kami percaya Engkau sudah hadir tengah-tengah kami Tuhan. Dan kehadiran-Mu sudah cukup buat kehidupan kami. Hamba berdoa dari depan sampai belakang tidak satu orang pun Kau lewatkan. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, lepaskan yang terikat. Biar hari ini ada pemulihan Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau mengasihi gereja kami Tuhan. Dan biar kekudusan-Mu boleh hadir dalam kehidupan kami. Kami boleh mengalami kelimpahan bersama dengan Tuhan. Bukan karena kami punya sesuatu Tuhan, tapi karena kami punya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu, urapi setiap jemaat-Mu yang luar biasa di tempat ini.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap dengar firman Tuhan. Semua yang cinta Yesus katakan, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bersyukur. Kita boleh beribadah kembali di tempat ini. Coba kasih dulu kanan kiri senyuman, sapaan, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Wow, kita punya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih buat Pastor Nino, Ibu Medah untuk kepercayaannya, buat the elders yang selalu support kami, dukung kami, buat jemaat Tuhan. Saya percaya kita ada di tema yang sama, kita punya Tuhan juga yang sama. Dan hari ini kita akan sedikit kembali kutip Yohanes 10 ayat 10. Abundant life, kita percaya bahwa kelimpahan bukan tentang apa yang kita punya secara materi, tetapi lebih di dalam kelimpahan di hati kita. Amin. Yuk kita sama-sama jemaat Tuhan saja bisa baca ya, ada di slide. Puji Tuhan ya. 1, 2, 3. Puji Tuhan, terima kasih. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan Bapak Ibu Saudara. Di sini ada satu konteks yang berbeda. Satu ayat yang sama tapi konteksnya berbeda. Ketika pencuri datang, dia hanya ingin mengambil sesuatu dalam kehidupan kita. Dan biasanya pencuri itu punya high value tinggi Bapak Ibu Saudara. Ketika dia mau mencuri sesuatu, dia nggak mungkin cari yang rendahan nilainya. Ngerti maksud saya? Waktu saudara taruh sendal jepit di depan rumah, pencuri itu bukan incarannya. Dia harus dapat sesuatu yang lebih tinggi. Betul ya? Kalau bisa dapat TV gitu ya. Kalau bisa dapat hal yang luar biasa, dia ambil semuanya. Karena itu kerjaannya pencuri. Tapi bukan hanya mencuri, dia juga membunuh. Kalau pencuri sudah ngambil sesuatu dan kita diam saja, bisa jadi kita juga akan mengalami yang namanya dibunuh. Nah bicara mengenai dibunuh, ini bicara mengenai kematian. Mungkin secara hidup kita nggak mati Bapak Ibu Saudara. Tapi secara rohani kita bisa mati. Tapi bersyukur kalau kita mati di dalam Tuhan. Yang bahayanya kalau kita mati di luar Tuhan. Betul ya? Bukan lagi mati tapi sudah go to hell. Sudah binasa. Nah ini kerjaannya pencuri. Dari dulu seperti itu. Kita gak pernah sadar kalau ada yang dicuri dari hidup kita. Tuhan selalu kasih yang lebih. Tuhan selalu kasih kita yang nilainya besar dalam kehidupan ini Bapak Ibu Saudara. Tapi setan ingin ambil itu. Bolis mau ambil itu dalam kehidupan kita. Sehingga kita gak sadar lagi kalau kita sudah kehilangan sesuatu. Tapi dalam satu konteks yang berbeda. Tuhan bicara seperti ini. Aku datang untuk semua memperoleh hidup. Tuhan tahu betul bagaimana caranya memberikan kita kehidupan. Tapi bukan hanya hidup. Hidup berkelimpahan. Abundant life. Hidup tidak sama dengan hidup berkelimpahan. Ketika Yesus hadir dalam hidup kita yang mati rohani bisa hidup Bapak Ibu Saudara. Tapi bicara mengenai abundant life, ada sesuatu nilai lebih yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ada amin? Masih hidup? Masih ya? Kita percaya kita punya Tuhan yang hidup, amin? Kita kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Yes. Ketika kita percaya bahwa apapun yang kita miliki dapat memberkati orang lain, kapasitas kita akan semakin diperbesar oleh Tuhan dan semakin melimpah. Kadang-kala kita berpikir bahwa abundant life ini bicara mengenai materi. Saya diberkati, saya punya banyak uang, tabungan saya semakin naik. No, tapi ini bicara mengenai kapasitas kita. Waktu Tuhan berkati kita, kita akan diperbesar untuk memberkati orang lain. Amin. Dan saya percaya gereja Kenisa, Tuhan sudah percayakan hal yang melimpah buat kita. Nah bagian kita untuk memperbesar kapasitas itu. Ada amin. Nah, kita akan belajar dengan satu kisah di Lukas 19 ayat 8. Ya. Lukas 19 ayat 8. Di sini ada seseorang bernama Sakius. Kita baca sama-sama ya kisah Rasul Lukas 19 ayat 8. Yang sudah dapat katakan amin. Oh sudah ada di
belakang ya. 1, 2, 3. Wow. Ini ada seorang bernama Sakyus, Bapak Ibu Saudara. Nah, Sakyus ini kalau kita baca ayat 1, nanti bisa dibantu ya, ayat 1, 2, dan 3. Ini Yesus lagi berjalan ya di kota Yeriko. Nah, di kota itu ada seorang bernama Sakyus. Firman Tuhan mencatat bahwa Sakyus itu orang yang bukan hanya kaya, tapi dia kepala pemungut cukai. Di situ ada seorang Sakyus, ayat 2. Ayat 2, di situ ada seorang bernama Sakyus, kepala pemungut cukai. Ia adalah seorang yang kaya. Sakyus sudah ada di posisi yang dia mungkin gak doakan, Bapak Ibu Saudara. Dia seorang pemimpin. Dia seorang kepala. Kita seringkali berdoa untuk sampai ke sana. Tapi Sakyus sudah ada di sana. Bukan hanya sebagai kepala, dia adalah orang yang kaya. Siapa di sini yang ingin kaya? Bisa angkat tangan. 1, 2, 3 biar dicatat sama malaikat ya. Amin. Kaya aja malu-malu saudara, jangan ya. Ia orang yang kaya kata firman Tuhan. Bukan hanya seorang leader, tapi dia seorang yang kaya. Kita berdoa untuk dua hal ini dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan gak jawab, kita lari dari Tuhan. Tapi Sakyus dia sudah punya dua hal ini. Bukan hanya sebagai seorang pemimpin. Bicara mengenai kepala, dia punya bawahan Bapak Ibu Saudara. Orang-orang mungkin look up dia. Ketika dia ngomong A, orang di bawahnya lakukan A. Dia orang yang dihormati. Dan firman Tuhan mencatat dia adalah orang yang kaya. Artinya apa? Dia bisa beli banyak hal. Apa yang dia mau dia dapat Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika Yesus lewat, dia keluar dari rumahnya. Dia tinggalkan pekerjaannya. Mungkin dia lagi hitung uang waktu itu. Ya kita gak pernah tahu. Dia tinggalkan hanya untuk lihat seperti apakah Yesus itu. Ini orang yang sudah ada di posisi enak, sudah punya segalanya, mau ketemu Yesus. Kadangkala kita lupa waktu Tuhan berkati kita, waktu Tuhan jawab doa kita, seringkali kita lebih cari healingnya di luar daripada ke gereja. Tapi saya percaya di sini gak ada, amin. Kita di sini disembuhkan Tuhan, ada amin. Sakyus dia keluar hanya untuk melihat Yesus. Seperti apakah Yesus itu? Nah waktu dia keluar dari rumah Bapak Ibu Saudara. Badannya itu pendek. Orang Israel itu tinggi-tinggi pastor. Besar-besar sekali. Nah waktu dia mau lihat Yesus itu gak kelihatan. Waduh, keinginannya untuk ketemu Yesus. Tapi karena dia badannya pendek dia gak bisa lihat. Apakah Sakyus pulang? No. Ah udahlah gak lihat, gak kelihatan. Ah udahlah percuma ke gereja, doa gak dijawab. Ah udahlah percuma lah ikut ibadah, gak ada perubahan. Apakah Sakyus pulang? No. Bahkan dia lari. Di ayat selanjutnya dia lari. Dia naik ke atas pohon Bapak Ibu Saudara. Ketika dia gak lihat Yesus, dia gak berhenti di situ. Ketika dia gak dapat jawaban, dia gak pulang. Dia gak berhenti, gak putus asa. Justru di balik kerumunan orang, dia melihat sesuatu yang berbeda. Ada pohon di sana. Dan waktu dia lihat pohon, ini orang luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara. Dia langsung naik ke atas pohon. Biasanya yang ada di pohon itu apa Bapak Ibu Saudara? Burung gitu ya. Ya. Monkey gitu ya. Ada saya sering ke Ragunan, saya lihat kalau ke daerah-daerah Sentul Puncak itu monyet banyak banget lompat-lompat saudara. Dia nggak peduli. Dia pokoknya ingin ketemu seperti apa Yesus. Nah waktu dia naik ke atas pohon itu nggak gampang Bapak Ibu. Menjadi Sakyus itu untuk naik ke atas pohon gak gampang. Kalau mungkin Frans bisa langsung cepet naik ya. Badan Frans tinggi kan ya. Naik ke atas pohon tuh gampang banget. Tapi Sakyus ini gak mudah. Tapi dia tetap naik ke atas pohon. Mungkin dia pegang erat-erat. Dia tunggu kapan Yesus lewat. Karena orang sudah mulai berbondong.
Tiba-tiba Yesus berhenti. Saya percaya ketika kita rindu ketemu Tuhan, Tuhan akan berhenti di depan kita. Ada amin. Dan waktu Yesus berhenti, Yesus tidak mengabaikan Sakeus. Lalu Yesus melihat ke atas. Sakeus, turunlah. Wow. Dari mana Yesus tahu? Itu Sakeus namanya. Padahal zaman dulu belum ada WhatsApp. Sakeus tidak memperkenalkan dirinya, Bapak Ibu Saudara. Tapi waktu kita ada di posisi Sakeus, kok Tuhan tahu nama saya? Saya percaya Tuhan yang sama bukan hanya tahu nama kita. Dia juga tahu hidup kita. Ada amin? Dia tahu masa lalu kita. Dia tahu masa depan saudara. Ketika Yesus melihat Sakeus, turunlah. Wow. Buat Sakeus ngelihat Yesus aja udah cukup, Bapak Ibu Saudara. Amin. Tapi ketika Yesus meresponi, Sakeus turunlah. Itu ada kelimpahan di dalam hati Sakeus yang gak bisa dibayar oleh apapun. Aku ingin menumpang di rumahmu. Wow. Orang Israel tuh kalau udah kata menumpang, Bapak Ibu Saudara, itu include, katakan sama-sama include, dengan makan. Orang Israel tuh suka jamu orang. Saya sama istri, kalau komsel di rumah Pastor Nino, Ibu Meda, kami selalu dijamu makan, Bapak Ibu Saudara. Dijamu makan tuh makanannya enak-enak, Saudara. Biasanya nih ibu-ibu tahu banget, kalau udah masak sesuatu, ya, ditaruh di meja, dimakan, itu udah seneng. Walaupun kita nanya, mah kok gak makan? Enggak. Karena itu sudah senang lihat orang makan. Betul ya? Kita belajar dari orang tua kita. Kita belajar dari orang yang suka masak. Ketika makanannya disajikan dan dinikmati, yang masak tuh udah kenyang. Udah happy dulu. Ini yang namanya abundant life. Di mana orang senang bahagia, kita bahagia di sana. Ada amin? Kelimpahan tuh bukan kita, bukan saudara. Kelimpahan tuh waktu kita lihat orang lain mengalami kelimpahan juga. Bukan berarti ini bicara mengenai materi saja. Kami diajar Tuhan untuk belajar memberi di dalam kekurangan. Apalagi waktu masa pandemi, wah luar biasa Bapak Ibu Saudara. Itu jadwal khotbah di cancel semua. Saya harus bergantung semua sama Tuhan, sama istri kita gandengan tangan sama anak-anak. Tapi di saat kami tahu kami kekurangan itu tanda dari Tuhan. Kami harus memberi. Gak tahu uangnya dari mana. Tapi apa yang ada pada kami. Kami kumpulkan dan kami cari orang yang susah. Ketika mereka bilang terima kasih. Itu masalah kita hilang saudara. Hilang, kita udah gak pikirin lagi problem kita. Karena kita belajar untuk memberikan kelimpahan buat orang lain. Kalau mau beri tepuk tangan jangan setengah-setengah buat Tuhan Yesus. Ada amin? Karena Tuhan gak pernah kasih kita setengah-setengah Bapak Ibu Saudara. Nah Yesus bilang aku ingin menumpang di rumahmu. Ini sesuatu berita sukacita. Bahwa Sakeus ngerti apa yang dia punya hari itu. Apapun jabatannya. Ada satu di hatinya yang gak bisa diisi oleh uang. Yang gak bisa diisi oleh rumah. Gak bisa diisi oleh orang-orang yang saudara cintai. Gak bisa diisi oleh apapun kecuali Yesus. Makanya kenapa dia mau tinggalin semuanya dan ingin lihat seperti apa Yesus. Dan buat Sakeus itu adalah kelimpahan. Lebih dari jabatan dia. Lebih dari uang yang dia punya. Dan ketika dijamu oleh Sakeus luar biasa. Ini ayat saudara nanti bisa baca di rumah. Ternyata di balik sukacita tuh ada orang juga yang gak suka ya. Betul ya Bu Friska ya. Ada aja. Ada orang bersungut-sungut. Emang gak tahu nih Tuhan nih. Ini kan orang berdosa nih. Bicara mengenai kelimpahan bukan bicara mengenai berdosa atau enggak. Udah lakukan aja yang baik. Ada amin? Baik aja, buat baik aja. Walaupun kau dihakimi, walaupun kau punya kesalahan. Kita punya Tuhan yang kelimpahan kasih karunia-Nya. Ada amin. Masih hidup Bapak Ibu Saudara. Ada amin. Sakeus kasih makan Yesus murid-muridnya dan Sakeus senang. Walaupun
Habis manjat pohon, mungkin dia haus, dia lapar. Dia nggak peduli sama dirinya. Dia lihat Yesus makannya lahap. Lihat Petrus, Yohanes makannya enak. Buat dia senang Bapak Ibu Saudara. Dan di balik kesenangan itu, tiba-tiba dia berdiri. Dia berkata seperti ini, Tuhan, atau apapun namanya, Guru, setengah dari hartaku. Wow. Ada ayatnya? Ayat 8. Setengah dari milikku, aku akan berikan kepada orang miskin. Untung gak ada istrinya di situ. Kalau ada istrinya dicubit ya, Pak. Yang bener dong mikirnya, Pak. Kelimpahan nih, setengah harta, bayangin. Ambillah hartanya 1 miliar lah gitu ya, Bapak Ibu Saudara ya. Berarti setengahnya berapa tuh Bapak Ibu Saudara? Wah, pintar sekali nih ahli akuntan di sini ya. 500 juta, betul ya? Itu berkurang atau bertambah hartanya Saudara? Halo? Berkurang atau bertambah? Berkurang. Tapi kok dia seneng? Uang kita berkurang mulai gemeteran gitu ya. Wah, mau cari kemana nih? Bener ya? Wah, udah gak ke gereja dulu deh, cari duit dulu deh. Baru berkurang. Sakius, setengah dari hartaku. Aku kasih orang miskin Tuhan. Luar biasa. Luar biasa ini Sakius Saudara. Tapi di sini istri jemaat Kenisa baik-baik semua, amin. Haleluya. Pasti mendukung suaminya, amin. Haleluya Saudara. Setengah dari Pak, jangan setengah Pak. Udah 75% Pak. Haleluya. Kan Tuhan yang ganti nanti Pak, amin. Haleluya. 500 juta Saudara, itu langsung hilang setengah. Tapi gak berhenti di situ. Sakius bilang, ya, sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukasih kembalikan berapa kali lipat Bapak Ibu Saudara? 4 kali lipat. Pak Yosef diperas Sakius 10 juta. Sakius harus ganti berapa? 40 juta mendadak diberkati Tuhan. Orang-orang yang diperas Sakius mendadak diberkati Tuhan. Karena kelimpahan selalu turun ke bawah. Ada amin? Kelimpahan tuh gak berhenti di atas Bapak Ibu Saudara. Kelimpahan tuh selalu turun ke bawah. Dan saya percaya Sakius gak meres 1, 2 orang, 3 orang, 10 orang saja zaman hidupnya. Dia peras banyak orang Bapak Ibu Saudara. Kira-kira kalau kita jadi orang yang diperas sama Sakius, entah berapapun nominalnya, Tuhan berkati kita 4 kali lipat. Uangnya Sakius naik atau turun? Turun. Tapi dia gak peduli. Mau uangnya tinggal 1 juta sekalipun di saldo. Atau tinggal 10.000. Buat dia Yesus sudah cukup buat saya. Ada amin? Buat dia Yesus sudah cukup buat saya. Bicara mengenai abundant life. Ini dimulai dari hati kita Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mengalami kelimpahan. Ketika kita ketemu sama Tuhan Yesus. Di situ adalah kelimpahan yang besar. Gak gampang jadi orang Kristen. Betul ya? Gak gampang Bapak Ibu Saudara. Tapi bukan berarti kita berhenti. Ada 2 hal yang saya mau sampaikan di sini. Yang pertama, jangan pernah lihat kekuranganmu. Kita semua punya banyak kekurangan. Tapi kita harus lihat kelebihannya Tuhan. Kita harus lihat abundant life-nya Tuhan Saudara. Dia Allah yang penuh kelimpahan. Sakius punya kekurangan. Badannya pendek. Tapi dia gak lihat kekurangan dia. Makanya dia ketemu sama Tuhan Yesus. Jangan pernah lihat kekurangan Bapak Ibu Saudara. Lihat kelebihannya Tuhan. Maka Tuhan akan berkati hidup kita. Amin. Saya percaya betul Saudara. Dalam kehidupan ini banyak hal yang terjadi. Tapi ketika kita selalu memikirkan kekurangan, kita tidak akan pernah jadi berkat bagi banyak orang. Justru kekurangan itu adalah jalan untuk melihat kelimpahannya Tuhan. Amin. Saya punya Tuhan yang besar.
Saya punya Tuhan Yesus yang hidup. Saya lahir dari keluarga broken home, Bapak Ibu Saudara. Saya nggak pernah punya cita-cita untuk jadi hamba Tuhan atau pendeta. Papa saya orang Muslim, Sunda Cirebon. Mama saya orang Manado. Saya bertumbuh di jalanan hancur, berantakan, main judi, tawuran. Kalau sekarang mungkin ada yang terikat judi online, Tuhan tolong saudara nanti. Gak ada amin? Amin. Pada diem nih, jangan-jangan lagi bingung nih kan. Benar saudara. Kalau saya gak judi online, saya judi kartu dulu. Belum kenal Tuhan. Dari SMP saya gak minta uang sama orang tua saya. Saya ngerti yang namanya kekurangan, saya ngerti yang namanya ada uang. Dari SMP, saya punya banyak teman. Tapi tahun 98 tanggal 2 Juli, hari Kamis saya ingat sekali. Saya ingin bunuh diri waktu itu. Karena saya melihat bahwa saya gak punya masa depan. Punya teman, iya. Punya uang, ada. Gak ngerepotin orang tua, iya. Makanya saudara, kalau sampai hari ini saudara ngerepotin orang tua, banyak berdoa buat orang tua saudara. Ada amin? Karena kita hidup karena kasih karunia Tuhan. Tuhan pakai orang tua kita untuk memberkati kita. Saya punya orang tua, tapi saya gak ngerepotin orang tua saya. Jauh dari Tuhan, jauh. Sampai satu orang ada datang waktu saya lagi nongkrong. Dia datang ajak saya ke persekutuan, Bapak Ibu Saudara, persekutuan doa. Itu yang khotbah. Saya waktu itu kelas 2 SMA. Yang khotbah perempuan, anak kelas 1. Lebih muda dari saya. Saya pikir yang khotbah ini pendeta. Ya, biasanya kalau persekutuan tuh wah STH lah gitu ya minimal ya. Ini bukan STH, masih sekolah pelajar Saudara. Biasanya kita kalau dikhotbahin sama yang lebih muda gengsi betul ya. Tapi saya percaya Tuhan bisa pakai siapapun Saudara. Untuk bisa ubah kehidupan kita. Dia khotbah. Firman yang saya dengar masuk sini keluar sini Bapak Ibu Saudara. Karena setannya banyak di sini. Wah ini kalau setannya banyak kita kalau dengar firman Tuhan keluar udah sama aja lah. Tapi saya berdoa saudara keluar dari tempat ini hidup kita diubahkan sama Tuhan. Amin. Ya. Wah banyak saudara. Gak masuk tuh firman. Karena setannya banyak. Masih banyak dulu. Saya ingat saya umur 17 tahun waktu itu. Masih panjang masa muda saya. Tiba-tiba ini hamba Tuhan ya, nyanyikan lagu bagaikan bejana. Ku mau sepertimu Yesus. Itu ref diulang-ulang. Saya gak pernah dengar tuh lagu. Saya dulu anak rock. Kalau ditanya cita-citanya apa? Pastor saya bilang saya pengen jadi penyanyi rock Pastor. Saya suka sama Kurt Cobain. Karena punya moto I hate myself. And I want to die. Saya gak peduli sama siapapun. Gak peduli saudara. Tapi ketika hari itu lagu diputar ulang-ulang, dinyanyiin. Saya mau buka mata. Pas saya buka mata saya gak bisa lihat orang kanan kiri saya. Tapi saya tuh dengar itu lagu. Tadinya saya mau mati bunuh diri, saya gak takut mati. Tapi waktu saya buka mata tiba-tiba ada rasa takut itu. Waktu saya lihat gak bisa kelihatan, cuma dengar. Duduknya bersila, duduk bersila tanpa bangku. Itu tahun 98 saudara saya ingat betul. Itu satu titik kecil. Lama-lama besar. 2 meter dia berdiri di depan saya. Tuhannya orang Kristen. Tuhan Yesus. 2 meter dengan kemuliaan terang sekali saya gak bisa lihat mukanya. Dari atas sampai bawah. Tapi saya bisa lihat matanya. Mata yang tidak ada kebencian sedikit. Saya bilang Tuhan, saya tahu dia Tuhan. Jangan deket-deket aku Tuhan. Aku najis, aku kotor. Aku orang berdosa. Ketika kita ketemu Tuhan, otomatis kita sadar seperti apa hidup kita. Amin. Saya pikir dia tinggalin saya saudara. Karena saya orang berdosa, dia kudus. Saya tahu. Kalau dia ninggalin saya juga gak masalah. Saya sadar saya orang berdosa. Tapi apa yang dia lakukan? Ini yang membuat saya bisa bertahan berdiri di tempat ini sampai hari ini. Yang buat saya bisa bertahan melayani Tuhan. 25 tahun yang lalu. Dia datang, dia hampiri saya. Saya lihat lututnya. Dia peluk saya. Aku mengasihimu Steve. He knows my name. Saya percaya juga dia tahu hidup saya. Dan Tuhan yang sama.
Dia bukan hanya tahu nama saudara. Dia juga tahu kehidupan kita. Amin. Saya gak pernah nangis Bapak Ibu Saudara. Hari itu saya nangis sejadi-jadinya kayak anak kecil. Saya belum pernah dipeluk sama orang tua saya. Kapan terakhir Bapak Ibu Saudara dipeluk sama orang tua? Generasi ini butuh kasih Tuhan. Ada amin. Saya cuma bilang Tuhan, jangan tinggalkan aku. Detik itu saya ikutin Tuhan. Sampai hari ini. Istri saya saksinya. Saya gak pernah kerja di dunia kantor, Pastor. Saya gak pernah terima slip gaji apapun. Saya punya 2 orang anak, puji Tuhan, istri saya. Orang Batak, Borusi Torus, nikahnya susah saudara. Kalau nikah sama orang Batak tuh bibit bobot bebetnya ya. Betul ya. Tapi kalau kita jalan sama Tuhan, Tuhan semua yang perlancar saudara. Ada amin? Gak mudah. Tapi ketika kelimpahan itu mulai dari hati, kita akan lewati masalah demi masalah dengan Tuhan. Ada amin? Jangan lihat kekurangan kita. Lihat kelebihannya Tuhan. Yang kedua, jangan menyerah walaupun mengalami kesulitan. Sakyus ketika dia gak bisa lihat Yesus. Itu adalah kesulitan yang dia alami. Mungkin banyak kesulitan yang berbeda dari kehidupan kita. Ketika kita gak mendapatkan apa yang kita mau. Atau susah banget ya nikmatin Tuhan dalam hadirat Tuhan. Sakyus gak berhenti berdoa. Sakyus gak berhenti untuk balik lagi ke dunianya saudara. Tapi justru dia lihat pandangan yang berbeda. Ada satu pandangan yang orang mungkin gak lihat. Ada sebuah pohon yang lebih tinggi dari manusia yang menghalangi dia. Dan ketika dia naik ke atas pohon, firman Tuhan berkata dia lari. Katakan sama-sama Bapak Ibu Saudara, lari. Dia lari dengan badannya yang sedikit gemuk. Dengan badannya yang tidak tinggi. Dia lari saudara. Dan waktu dia lari, dia naik firman Tuhan bilang. Lari dan naik. Untung istrinya juga lagi gak ada tuh. Coba kalau istrinya ada waktu dia ada di atas pohon saudara. Istrinya teriak-teriak. Pak, ngapain kamu di atas pohon, Pak? Bikin malu keluarga. Mungkin ada karyawannya di situ. Tuh lihat tuh pemimpin kita tuh lihat naik ke atas pohon. Beresiko nggak Bapak Ibu Saudara? Beresiko. Untuk Sakyus naik ke atas pohon sangat beresiko. Tapi dia nggak peduli. Saya mau lihat Tuhan Yesus. Amin. Untuk orang sehat datang ke sini nggak beresiko. Tapi untuk opung, untuk orang-orang yang sakit, mau datang ke gereja itu berisiko. Tapi Tuhan gak pernah ngabaikan kita. Ada amin. Untuk orang yang hidupnya baik-baik datang ke gereja gak berisiko. Tapi untuk orang yang hidupnya lagi gak baik-baik saja hari ini. Saudara ada di tempat ini. Tuhan akan berhenti dan berkata, turunlah. Aku mau menumpang di rumahmu. Amin. Amin. Ini yang membuat kita mengalami kelimpahan Bapak Ibu Saudara. Ketika kita gak lihat kekurangan kita. Tapi lihat kelebihannya Tuhan. Ketika kita gak putus asa. Kita lari. Bukan hanya jalan. Lari. Tapi terus naik. Katakan sama-sama naik. Naik saudara. Gak turun. Naik terus naik sama Tuhan. Dan di situ Tuhan lihat. Cuma ada Sakyus di sana. Turunlah Sakyus, aku ingin menumpang di rumahmu. Saya percaya Tuhan kita gak pernah abaikan orang-orang yang merindukan dia. Tuhan gak pernah abaikan saudara. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, Tuhan punya banyak berkat yang dia sediakan saudara. Ketika kelimpahan itu Tuhan berikan, tujuannya bukan untuk kita. Ketika kelimpahan itu Tuhan berikan, Tuhan mau kita semakin perbesar kapasitas kita. Sehingga apa? Sehingga banyak orang diberkati lewat kehidupan kita. Diberkati oleh gereja kita. Amin. Dan saya percaya, saya bersyukur sekali.
Dalam perjalanan pelayanan Tuhan pertemukan kita dengan orang-orang yang baik. Terima kasih buat Pastor Nino, Ibu Meda, Elders yang selalu support kami. Dan hari ini saya bersyukur sekali. Saya bisa khotbah di rumah sendiri. Biasanya saya khotbah di rumahnya orang. Masuk, keluar, saya masuk, keluar. Enggak gampang saudara. Tapi saya percaya Tuhan selalu menyertai kita. Ada amin? Tuhan selalu menyertai kita. Untuk terus apa? Terus sebarkan kelimpahan itu. Bagikan kelimpahan itu bagi banyak orang. Support saudara, dukungan saudara buat gembala, buat elders, buat gereja ini. Tuhan yang gantikan berkali-kali lipat. Ada amin? Saya minta pemain keyboard. Pemain keyboard saja. Saya akan tutup dengan satu cerita Bapak Ibu Saudara. Ada satu orang bapak. Istrinya baru melahirkan. Waktu istrinya melahirkan anak ini, laki-laki, istrinya meninggal dunia. Dipanggil sama Tuhan. Ini bapak punya usaha banyak sekali. Bisa dikatakan orang yang cukup kaya. Cukup kaya saudara. Waktu istrinya meninggal dia harus gantikan posisi sebagai suami dan istri. Dia ada pembantu, ada babysitter saudara. Tapi dia nggak tinggalin anaknya. Ketika anaknya belajar untuk jalan, dia temanin. Ketika anaknya belajar untuk lari dan jatuh, dia angkat. Ini bapak walaupun punya pekerjaan di luar. Tapi anaknya ini adalah sesuatu yang buat dia sangat berarti. Dia melihat istrinya di dalam kehidupan anak ini. Sampai anak ini bertumbuh besar. Umur 17 tahun. Anak ini datang ke papanya. Pak, sebentar lagi aku ulang tahun. Boleh enggak aku punya motor Harley Davidson? Papanya peluk dia. Papa sayang sama kamu nak. 17 tahun. Papanya kasih motor Harley Davidson. KTP jadi, STNK jadi, SIM jadi. Wah dia senang banget naik motor itu. Kuliah, sekolah, senang banget. Pemberian papanya. Umur 21 tahun. Dia datang lagi ke papanya. Pak, ya nak, sebentar lagi aku ulang tahun. Boleh gak pak, aku punya rumah sendiri. Papanya peluk dia. Papa sayang sama kamu nak. 21 tahun. Papanya kasih rumah saudara. Tapi karena dia sayang sama papanya, dia tetap tinggal sama papanya. Mungkin rumahnya buat investasi dia. Ya kita gak pernah tahu. Dia punya pacar anak Tuhan. Dia kuliah selesai, kerja. Umur 25 tahun sebelum hari H, dia datang lagi ke papanya. Pak, ya nak, sebentar lagi aku ulang tahun. Boleh gak pak, aku punya mobil Ferrari warna merah. Papanya peluk dia. Papa sayang sama kamu nak. Wah dia sama pacarnya buat undangan. Rumahnya besar sekali saudara. Rumahnya besar sekali. Dia undang teman-temannya, teman gerejanya semua. Di hari H pacarnya kasih kado ke dia. Teman-temannya kasih kado ke dia. Tapi dia tahu kado terbaik itu selalu dari papanya. Dia tunggu papanya kasih kado. Saudara. Itu pesta yang meriah. Tiba-tiba hening karena papanya keluar dari kamar. Dari lantai 2 dia turun. Papanya bawa satu bingkisan. Di depan semua yang hadir papanya kasih itu hadiah. Nak, selamat ulang tahun. Papanya peluk saudara. Waktu anak itu buka kadonya saudara, dibuka. Saudara isinya apa? Alkitab. Ketika dia tahu isinya Alkitab saudara. Itu di depan pacar dan teman-temannya itu Alkitab dibanting. Papa gak ngerti apa yang saya mau.
Dari kecil Papa ajar saya untuk baca firman Tuhan. Dan saya nggak tinggalin itu, Pak. Saya sudah kasih tahu sama teman-teman kalau Papa mau kasih saya mobil. Papa bikin malu. Itu pesta yang meriah, langsung hancur seketika, saudara. Saya pacarnya cuma nangis. Papanya juga hanya diam. Dia langsung naik ke atas. Dia banting pintu, dia masukin baju seperlunya, Bapak Ibu Saudara. Dia keluar pada hari itu juga dari rumah itu. Dia naik motor, dia tinggalin papanya. 3 tahun kemudian, dia menikah, papanya gak diundang. Tapi dia menikah dengan pacar yang sama, yang takut akan Tuhan. Istrinya selalu berdoa supaya ada hubungan yang baik kembali. Supaya ada pemulihan yang baik kembali. Hubungan antara anak dan orang tua. Ketika disinggung di meja makan, anak muda ini selalu bilang, diam, jangan ngomongin papa lagi. Ada kecewa, sakit hati di dalam hati anak muda ini. Tapi istrinya terus berdoa. Saya percaya batu yang keras kalau ada air yang menetes di tempat yang sama itu batu pasti berlubang. Dan inilah kekuatan doa, saudara. Akhirnya istrinya beraniin lagi ngomong. Yang coba kamu tengok papa, kasihan. Sudah lama kamu gak ketemu papa. Tiba-tiba dia diam. Dia diam, saudara. Mah, aku nanti pulang agak telat ya. Aku mau coba tengok papa. Itu dia baru suami tersayang, dipeluk. Ya, silakan Pak. Pergilah nih anak muda, dia naik motor ke kantor. Waktu dia naik motor, dia ingat sekali bahwa itu motor pemberian papanya. Pertama kali, rasa benci itu mulai berubah dengan memori yang baik. Yang tadinya dia gak mau ketemu, memori yang baik itu muncul lagi. Ini dari papa, gimana kabar papa ya? Masuk kantor, dia lihat jam, masih jam 12. Semakin kerinduannya besar untuk ketemu sama papanya. Jam 5 dia langsung absen, dia langsung kebut ke rumah papanya, saudara. Waktu sampai pintu gerbang, sapamnya bilang, Den, apa kabar? Ayo masuk, Den. Masuk, dia parkir motor di depan pintu rumah dia, saudara. Dia ketok-ketok. Dia buka pintu itu, dia panggil, Papa di mana, Pak? Ini aku, Pak, aku sudah pulang. Papanya nggak ada. Dia masuk ke ruang kerja papanya, dia ketok, papanya nggak ada. Terus dia ke kamar papanya nggak ada, saudara. Tiba-tiba dia turun lagi, bibinya datang, Den, apa kabar, Den? Bi, Papa di mana? Papa lagi keluar kota, Bi. Den, minta maaf, mohon maaf, Den. Seminggu setelah Aden keluar dari rumah ini, Tuan besar meninggal dunia. Antara percaya gak percaya. Itu lututnya seperti gak ada kekuatan lagi. Dia duduk di ruang tamu, berpikir bener gak sih? Bibinya ninggalin dia. Lalu dia naik ke atas ke kamar dia, saudara. Waktu dia buka pintu kamar. Sejak dia keluar dari kamar itu sampai dia masuk gak ada yang berubah. Spray yang sama, stick golf, PS semua ada di sana. Bahkan spray tempat tidur sama. Cuma satu yang berbeda. Alkitab yang dia banting ada di tempat tidurnya dia. Lalu dia duduk, saudara. Duduk di kasurnya, dia buka itu Alkitab. Itu hadiah terakhir papanya, dia gemetar sekali, dia buka itu Alkitab. Ada satu tulisan, selamat ulang tahun anakku, engkau adalah hartaku yang sesungguhnya. Dan aku sangat mengasihimu, nak. Buka di belakang Alkitab ini. Waktu dia buka di belakang Alkitab, saudara.
ada satu kunci aluminium tipis nempel di belakang Alkitabnya nih. Percaya atau gak percaya, dia langsung turun ke garasi. Ada 5 mobil yang kebuka, tapi 1 mobil yang ketutup. Waktu dia dekat itu mobil, dia buka dari depan, warnanya merah. Dia buka sampai pintu pertama, warnanya merah. Dia buka sampai akhir, Ferrari warna merah. Papanya sudah sediakan apa yang dia minta, bahkan sebelum dia ulang tahun. Anak muda ini gak punya kesempatan untuk bilang terima kasih sama papanya. Anak muda ini gak punya kesempatan untuk say sorry sama papanya. Saudara dan saya, hari ini kita punya kesempatan untuk bilang terima kasih sama Bapa kita di surga yang sudah sediakan kelimpahan itu buat kita, saudara. Pada hari ini saudara dan saya punya kesempatan untuk bilang say sorry kalau kita seringkali gak ngerti jalan pikiran Tuhan. Padahal Tuhan sudah sediakan apa yang kita mau. Kita seringkali salah berpikir, salah bertindak, bahkan tinggalkan Tuhan. Mari semua tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa kami yang baik. Terima kasih buat semua yang sudah Kau berikan dalam kehidupan kami. Aku berdoa dari depan sampai belakang, tidak satu orang pun Kau lewatkan Tuhan. Ketika Sakius Tuhan rindu untuk bertemu dengan Kau. Mungkin Kau punya tujuan yang berbeda pada waktu Kau masuk kota Yeriko Tuhan. Tapi ketika ada seseorang yang menarik hatimu dari jauh, Engkau harus berhenti di depan orang itu dan berkata, turunlah, aku ingin menumpang di rumahmu. Tuhan ingin bersama saudara hari ini. Mungkin seringkali kita sibuk dengan pikiran kita, masalah kita hari-hari ini. Sampai kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang penuh kelimpahan dalam kehidupan ini, saudara. Anak muda ini gak punya kesempatan untuk bilang terima kasih sama papanya. Anak muda ini gak punya kesempatan untuk minta maaf atas kesalahannya kepada papanya. Tapi hari ini Bapa kita di surga menunggu kita, saudara. Dan hari ini Dia mau peluk engkau kembali. Seperti seorang bapa memeluk anaknya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Angkat pujian ini, Kaulah segalanya. Kaulah segala. Mari kita pandang wajah Tuhan Yesus, saudara. Di atas segala masalah kita, di atas segala penyakit kita, kekurangan kita, kita berani katakan hari ini. Engkau segalanya buat hidup kami, Tuhan Yesus. Mari pandang wajahnya, lihat Tuhan Yesus. Hanya Kau yang Kau pandang, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jangan sampai Tuhan lewatkan kita, saudara. Jangan sampai Tuhan lewatkan kita. Mari kita bangkit berdiri, katakan, Kaulah segalanya Tuhan. Di atas semua yang kami miliki Tuhan. Di atas semua yang kami harus alami.
Saya percaya Tuhan ada di tempat ini, saudara. Dia sangat mengasihimu. Kalau hari-hari ini engkau ngerasa Tuhan jauh, Dia bukan Tuhan yang jauh, saudara. Dia dekat sekali dengan engkau. Dia lebih dekat dari nafas yang kau hirup. Dia lebih dekat dari setiap darah yang mengalir di tubuhmu. Dia lebih dekat dari setiap detakan jantungmu, saudara. Kalau saat ini saudara rindu untuk bisa melihat kebesarannya Tuhan, mari semua taruh tangan kananmu di dadamu. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Mungkin saudara baru pertama kali hadir. Engkau sudah lama gak ngerasain kasih Tuhan. Engkau cari semua yang ada di dunia ini. Engkau kejar jabatan, engkau kejar uang, tapi gak pernah engkau dapat. Dan kau rindu diberkati. Taruh tangan kananmu di dadamu. Kalau saat ini saudara punya kekurangan, hari-hari ini engkau sedang sakit, Tuhan mau sembuhkan engkau hari ini. Bahkan di bagian dalam perutmu, lutut, kaki, punggung, kepala. Kita punya Tuhan yang tak terbatas. Tuhan yang penuh dengan kelimpahan. Taruh tangan kananmu di dadamu. Panggil namanya, saudara. Dia Bapa yang baik. Mari semua ikuti doa saya, katakan Tuhan Yesus. Lebih keras lagi, jangan malu. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih sayangmu Tuhan. Dalam kehidupanku, ampuni segala dosa-dosaku. Sucikan hatiku Tuhan dengan darah-Mu yang kudus. Saat ini, aku mau buka hatiku. Aku ingin Kau tinggal selamanya di dalam kehidupanku. Sebagai sahabat, sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Engkau Bapakku yang baik. Aku percaya Engkau satu-satunya Allah yang telah bangkit dari antara orang mati. Di dalam nama Yesus, aku mau serahkan seluruh hidupku, keluargaku, masa depanku, pekerjaanku, pelayananku ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, Engkau segalanya bagiku Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang cinta Yesus, mari katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kaulah segalanya. Amin, amin. Di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Selama
Biarlah ini keputusan kami Bapa yang baik. Untuk mengasihi-Mu dan memuliakan Tuhan sepanjang umur hidup kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk Pak Steve yang Kau pakai dan luar biasa. Aku berdoa, pakai lebih heran lagi Pak Steve, Ibu Tiwi dan kedua putra-putri mereka. Tutup bungkus dan darah-Mu yang kudus. Malaikat dan saudara berkemah sekeliling keluarga ini. Keluar masuk mereka akan Tuhan sertai. Pakai lebih heran lagi kemanapun Tuhan utus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Siapa diberkati pada pagi hari ini? Luar biasa. Haleluya. Terima kasih puji Tuhan. Terima kasih Pak Steve. Terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa. Allah kita tuh kaya banget Bapak Ibu sekalian. Satu firman Tuhan yang hidup berkelimpahan, abundant life itu kalau dikupas itu bisa wow. Luar biasa. Rahasia Tuhan tuh sangat dalam banget Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan kita ini kaya banget. Semua rahasia kehidupan ada di sini. Berkat kehidupan ada di sini. Oleh karena jangan kita berhenti. Jangan kita lewati satu hari pun tanpa baca firman Tuhan. Amin. Karena disinilah rahasia-rahasia kerajaan Allah. Haleluya. Amin. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi Pak Steve, Ibu Tiwi. Luar biasa. Tuhan baik. Tuhan baik. Yuk kita akhiri ibadah kita. Ada yang perlu didoakan Kak? Ya nanti kalau siapa yang ingin didoakan, ada permohonan khusus yang ingin didoakan, ada yang sakit, atau ada yang membutuhkan pekerjaan, ada yang rindu untuk dijawab, ada yang membutuhkan jodoh, ya pendamping, ada yang membutuhkan apa? Ada yang membutuhkan pemulihan di tengah-tengah keluarga. Hari ini Tuhan akan menyelesaikannya. Percaya hari ini Tuhan akan menyelesaikan. Amin. Kita memiliki Allah yang besar seperti tadi. Sakius lari Bapak Ibu sekalian. Dia nggak malu Bapak Ibu sekalian. Tapi karena dia nggak malu Bapak Ibu sekalian, dia disambut oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bahkan mengatakan, Sakius turunlah engkau. Aku akan menginap di rumahmu. Wow. Bapak Ibu sekalian, apapun pergumulan Bapak Ibu sekalian, hari ini saya minta maju ke depan. Jangan malu. Karena Tuhan Yesus menanti dan siap menjawab. 1, 2, 3. Silakan ke depan yang ingin membutuhkan doa. Yang membutuhkan doa silakan ke depan. Yang membutuhkan doa silakan ke depan. Yang membutuhkan doa silakan ke depan. Karena Tuhan mau melawat kita pada pagi hari ini. Tuhan mau melawat kita pada pagi hari ini. Siapa yang membutuhkan doa khusus, maju ke depan. Jangan malu seperti Sakius. Dia gak malu. Dia seorang pemimpin, dia seorang kaya. Dia gak membutuhkan Tuhan Yesus. Tapi dia naik dan dia berseru, minta pertolongan Tuhan. Masih ada lagi? Bapa yang baik, aku berdoa. Tuhan Engkau mengenal dan Engkau mengetahui apa pergumulan mereka. Aku percaya Tuhan Yesus, pagi hari ini, sebagaimana Tuhan memanggil Sakius untuk turun dari pohon. Karena Sakius tidak malu Tuhan, jabatannya, identitasnya, kekayaannya tidak menghalangi dia untuk datang kepada Yesus. Dan itu Tuhan hargai. Dan pagi hari ini aku percaya, apapun pergumulan mereka, Tuhan mengenal. Aku nggak tahu Tuhan, tapi Tuhan mengetahui. Tuhan jawab pagi hari ini. Tuhan jawab pada pagi hari ini. Tuhan jawab pada pagi hari ini. Tuhan terima kasih. Tuhan jawab pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan jawab. Tuhan jawab. Tuhan jawab. Tuhan jawab pada pagi hari ini. Tuhan jawab. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan jawab pada pagi hari ini. Yes my son. Yes my daughter. Yes I have heard your prayers. And now I say yes. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan jawab pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Kami percaya yang ada yang masih duduk, yang membutuhkan. Tuhan tahu. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih. Terima kasih. Thank you God. Thank you God. Terima kasih Bapak untuk ibadah yang luar biasa. Terima kasih untuk hadirat Tuhan. Terima kasih untuk pujian penyembahan. Terima kasih untuk firman Tuhan.
Terima kasih untuk persembahan yang kau berikan Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih jiwa kami. Kami siap pulang dengan berkat Tuhan. Berkat kemenangan, berkat kelepasan, berkat kesembuhan, berkat perdamaian, berkat kelimpahan yang kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kepandaian, kecerdasan, hikmat dan pengetahuan dari surga turun kepada kita semua pada pagi hari ini. Biarlah kasih Kristus melimpah dalam kehidupan kita. Roh takut akan Tuhan menguasai kehidupan kita. Kesetiaan, ketaatan untuk membaca, merenungkan dan melaksanakan firman Tuhan menjadi bagian kehidupan kita. Biar tangan Tuhan yang perkasa memegang setiap tangan kita dan menuntun kita di jalan yang benar. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turun dan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kita semua yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati. See you next week with the glory of God. Haleluya, amin. Ibadah telah selesai, sampai berjumpa minggu depan. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.